Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kenalkan, nama saya Mahmud Kusbiantora. Dalam hari ini saya akan mempresentasikan terkait tugas besar 2 dari mata kuliah Kewirausahaan dan Etika Bisnis yang dibimbing oleh Dr. Ahmad Jamil, MSI. Pada pertemuan ini saya akan membahas terkait dengan chapter 7 dan chapter 8, yaitu di chapter 7 kita ada Bribery dan International Operation, Risk Management, dan Conducion. Bribery and International Operation itu merupakan kasus suap dan operasi internasional pada kegiatan ketika perusahaan manapun beroperasi di luar pasar domestiknya. Jadi pedoman moral di sini ditawarkan kepada karyawan untuk mempertimbangkan kembali dampak atas kasus suap dan operasi internasional yang terjadi pada daerah atau negara tersebut. Yang pertama, dampaknya terhadap ekonomi lokal dan budayanya. Perusahaan multinasional mungkin memiliki dampak pada budaya lokal agar mereka lebih berhati-hati seperti dalam hal pasar tenaga kerja, pencarian bahan baku dan masukan pasar lainnya, politik dan proses hukum, agama, dan adat istiadat sosial. Nah, di bawah ini dapat contohnya untuk dapat kita lihat bersama-sama. Selanjutnya ada konflik antara budaya lokal dan asing. Mungkin ini merupakan hal yang paling sulit ya, karena masalah ini muncul ketika nilai-nilai pemangku kepentingan utama perusahaan berbeda dengan nilai-nilai pada negara asing tersebut. Salah satunya adanya perbedaan antara persetujuan suap, penggunaan pekerjaan anak, penggunaan tenaga kerja, kondisi yang tidak sehat, kurangnya kebebasan berserikat, sampai dengan adanya hubungan dengan anggota keluarga yang tidak dapat dihindari. Nah, selain itu terdapat kasus bencana antara lingkungan dan pribadi seperti di Bhopal terdapat tuntutan hukum yang diluncurkan oleh politik atas undangan perusahaan dan dalam memohon mereka untuk hidup di dalam keadaan yang merugikan. Ini tentunya memunculkan hukum pada kasus-kasus di domestik di mana perusahaan yang melanggar karena adanya klaim investor dan atau pihak asing bahwa manajemen lalai dan seharusnya mengeluarkan peringatan tentang peringatan risiko yang disebabkan oleh suap tersebut tahun 1976. Nah, selanjutnya ada penegakan hukum. Karena penegakan hukum yang lemah dan sekarang sudah berubah ya, yang disebabkan oleh dorongan kelompok multinasional sehingga memunculkan salah satunya OECD di tahun 82 gitu kan, sendiri memunculkan beberapa peraturan terkait dengan tindakan penyuapan ini, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 tentang tindak pidana suap, tentang hukum acara pidana, Nomor 20 atas perubahan 1999 tentang pemberantasan tindak pidana, terus ada pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian, sampai terakhir Indonesia menerapkan SNI atas ISO 37001/2016 tentang SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Nah, selain itu para FCA juga tadi memberikan ya sanksi denda tak terbatas dan penjara hingga 10 tahun. Akibatnya bisnis sekarang menghadapi denda yang serius hingga akhirnya ya mereka agak lebih berhati-hati akan suap. Nah, selanjutnya ada Nico Resource Kanada suap pertama yang signifikan dalam tuntutannya. Ada berdasarkan suap itu apa sih yang dampak dari suap itu gitu kan, menambah biaya operasi tentunya ya dan layanan dari perusahaan tersebut, lalu merongrong dari praktek pembelian hingga akhirnya membuat prestasi perusahaan itu menurun. Terus karena ada suap itu terkadang meremehkan pengendalian internal, jadi manajemen tuh terkadang meremehkan ya. Lalu ada risiko terhadap karyawan lokal dan personel asing. Nah, selanjutnya ada disclaimer tunduk pada suatu hukum, itu terjadi di 1999. Keempat, ada konflik budaya yang nyata dengan larangan hadiah, suap atau fasilitas pembayaran, ada imajinasi moral di nomor 5, dan keenam ada pedoman. Lalu ada dua pendapat dari Donaldson terkait dengan perusahaan multinasional dan agen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Gerakan fisik, properti merupakan hak dasar yang melindungi moral korporasi sehingga akan membuat kesuksesan yang berkelanjutan daripada hak hukum. Selanjutnya ada De Guerge memberikan 7 prinsip praktis yang
Yang pertama ada jangan melakukan kerusakan langsung, sampai nomor 7 itu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mendukung latar belakang yang adil dalam hal institusi. Nah, ini dapat kita lihat sama-sama. Yang B itu ada krisis manajemen. Krisis ini tuh mulai merambah dalam lingkungan bisnis saat ini ya. Tentu manajemen krisis pada tahun 97 ada survei perusahaan Fortune ya. Saat itu sampai akhirnya menghasilkan faktor cash untuk petugas komunikasi kepala global. Krisis adalah suatu peristiwa yang membawa atau memandu organisasi ke dalam dan membahayakan masa persiapan profitabilitas, pertumbuhan, dan hidup perusahaan. Nah, dasar manajemen krisis yang tepat adalah pemahaman tentang empati fase krisis. Krisis tidak terkendali, pemulihan dan frustasi. Nah, perencanaan awal untuk krisis ini merupakan bagian dari penilaian perusahaan modern dan program manajemen terhadap kontingensi karena diakuinya potensi dampak negatif dari krisis yang tidak terduga. Nah, salah satu aspek terpenting yang harus diingat adalah dampak langsung dan berkelanjutannya pada reputasi organisasi. Yang terakhir ada conclusion di bab 7 ini. Perusahaan modern dan organisasi lain berhasil karena mereka menciptakan, mempertahankan, atau meningkatkan nilai. Pada akhirnya kesuksesan tergantung pada dukungan untuk melakukan apa yang benar. Ada the economic trend work global, ini ada krisis subprime lending. Dapat kita lihat bersama di sini. Ini adalah penyitaan hipotek dan kerugian investor. Kegagalan terutama waktu itu pernah terdampak di Amerika Serikat. Selanjutnya ada kegagalan pinjaman subprime yang berkembang secara bertahap akibat dari banyaknya keputusan yang tampaknya tidak masuk akal tetapi berkontribusi besar pada penjagaan. Nah, terima kasih. Berikut paparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.